Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada teman-teman semua. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Dini selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lintas Budaya karena berkat bimbingannya sampai saat ini kami berhasil mengerjakan proyek mengenai analisis budaya organisasi pada perusahaan Nike. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Rizky Amanah dengan NIM akhir 052, lalu ada Rangga Adi Pratama dengan NIM akhir 068, lalu ada saya sendiri Wisnu Mukti Rahman dengan NIM akhir 090, lalu ada Stefani Mutiara Manalu dengan NIM akhir 098, lalu ada Jafir Mahardika Permadi dengan NIM akhir 102, serta yang terakhir rekan saya adalah Muhammad Yusran Darmawan dengan NIM akhir 238. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi pertama yaitu tentang pengenalan apa itu budaya yang akan disampaikan oleh rekan saya kepadanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, pertama-tama kelompok kami mengutip dua pendapat ahli mengenai pengertian budaya. Yang pertama ada menurut Hafset pada tahun 1991. Beliau memandang budaya sebagai mental seseorang, pemrograman atau sebuah perangkat lunak dari pikiran. Adapun peneliti yang kedua adalah Schwartz. Pada tahun 1992, beliau mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil pembelajaran kolektif yang diturunkan dari generasi ke generasi, mencakup nilai, makna, dan cara pandang yang dibagi bersama dalam suatu kelompok. Next. Baik, selanjutnya ada teori pembeda budaya atau faktor pembeda budaya. Faktor pembeda budaya sendiri dibagi menjadi tiga lapisan. Lapisan pertama ada perilaku. Perilaku yang terlihat. Ini adalah aspek paling kasat mata dari budaya organisasi, seperti cara berpakaian, bahasa yang digunakan, ritual-ritual perusahaan, maupun gaya komunikasi. Lanjut ke lapisan yang kedua, terdapat norma dan nilai. Ini adalah sebuah aturan yang tidak tertulis menjadi pedoman perilaku organisasi. Nilai-nilai ini membentuk dasar dari keyakinan dan perilaku yang diharapkan dari karyawan. Lapisan yang terakhir adalah lapisan asumsi dan kepercayaan. Ini adalah level yang paling dalam dari budaya organisasi, yaitu asumsi-asumsi dasar yang dipegang oleh anggota organisasi tentang dunia, manusia, dan organisasi itu sendiri. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana faktor pembeda budaya tersebut dapat berbeda-beda pada setiap negara. Pada kasus ini, kami mengambil pada PT Nike, di mana perbedaan budaya ini kita bandingkan dengan Amerika Serikat dan juga Nike Indonesia. Pada Nike Amerika Serikat, nilai-nilai inti yang lebih ditekankan adalah yang pertama, inclusivity. Mereka lebih menghargai yang namanya berkeragaman dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua ras ataupun etnisiti. Lalu yang kedua ini kreativitas, di mana mereka ini menyediakan ruang bagi pekerja-pekerjanya untuk melakukan inovasi dan pemikiran-pemikiran baru yang berguna untuk perusahaan. Lalu yang ketiga ini keselarasan dalam masyarakat, di mana tentunya nilai-nilai ini sejalan dengan pandangan masyarakat di Amerika, di mana inclusivity ini tuh dianggap sebagai prinsip dasar yang fundamental yang harus dimiliki oleh setiap organisasi organisasi tempat kerja. Lalu yang terakhir ini ada integrasi dalam identitas perusahaan, di mana konsep inklusivity tadi juga bukan hanya ide, tetapi juga sudah menjadi bagian integral dari identitas Nike itu sendiri, di mana eh, inclusivity itu menjadi pedoman bagaimana cara mereka beroperasi, lalu bagaimana mereka itu melakukan inovasi, ataupun bagaimana itu mereka melakukan atau mengadakan program-program yang harus berpedoman kepada inclusivity itu tersebut. Selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya ada yang dari Nike Indonesia. Dari standar panduan kebijakan Nike, ada 5 nilai-nilai yang dipegang oleh Nike Indonesia. Yang pertama itu aman, di mana Nike Indonesia itu lebih menekankan bahwa tempat kerja mereka itu aman terhadap agama ataupun terhadap isu-isu yang bisa membuat perpecahan dalam antar para pekerja. Lalu yang kedua ini adil, di mana jam kerja itu tentunya adil dan juga berbasis waktu. Jadi mereka itu lebih berfokus kepada eh, performa kerja para setiap pekerjanya. Lalu yang ketiga ini aktif, di mana mereka ini tuh lebih aktif dalam mengimplementasikan sepenuhnya nilai-nilai yang ada di standar ini. Yang keempat ini ada dihargai, di mana tentunya di Nike Indonesia itu eh, selaras dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, yaitu saling menghargai salah satu sama lain, di mana kesopanan itu sangatlah dijunjung antar para pekerjanya ataupun antar kolega dan juga atasan.
Lalu yang keenam, lalu yang kelima ini adalah berkelanjutan, di mana Nike Indonesia ini berharap para pekerjanya ini me- menganut nilai yang berkelanjutan, di mana limbah-limbah ataupun seperti sustainability dari bumi dan juga lebih eh, green terhadap produksi-produksi yang dilakukan di Nike Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Yusron. Selanjutnya akan terus lanjutin oleh saya. Setelah kita membahas mengenai apa itu budaya dan tadi perbedaan budaya yang diterapkan di Nike, sekarang kita lanjut untuk membahas mengenai komunikasi lintas budaya yang diterapkan oleh Nike ini. Jadi Nike ini menurut kelompok kami sudah berhasil menerapkan komunikasi lintas budaya secara efektif. Jadi dia menjalankan operasinya ini di berbagai negara dengan berfokus pada adaptasi terhadap perbedaan budaya lokal. Jadi kayak termasuk di Asia, Amerika Serikat, sama di Eropa. Nah, contohnya ini ada di foto di sebelah kiri, teman-teman bisa dilihat yang foto paling atas itu ada Nike yang mengadopsi dari apa namanya motif dari perayaan Imlek. Jadi mereka menyesuaikan bagaimana caranya biar mereka bisa diterima di daerah China. Lalu yang kedua itu ada di foto yang pakaian kaos itu ada Nike dengan tulisan Indonesia dengan spesial nih hanya ada di Indonesia. Jadi dia menyesuaikan juga di negara kita di negara Indonesia mereka mengeluarkan apa namanya limited edition khusus untuk Indonesia. Jadi ada kaos bertuliskan Indonesia. Lalu yang terakhir yang menurut saya sangat mind blowing dari komunikasi lintas budaya yang diterapkan Nike adalah di produk yang ketiga teman-teman, yaitu adalah adanya Nike Go Fly East, di mana ini mengadopsi kebiasaan orang-orang Asia yang biasanya kalau di rumah itu melepas sepatu nggak dipakai. Sedangkan kalau kita lihat di Eropa itu mereka di rumahnya itu pakai sepatu, berkegiatan dalam rumah itu pakai sepatu, pakai alas kaki. Sedangkan kalau di Asia dilepas. Jadi Nike itu menciptakan Fly East untuk memudahkan orang-orang Asia untuk bisa melepas sepatu secara cepat untuk bisa masuk ke dalam rumah gitu. Jadi Nike ini secara adaptif banget, nggak apa namanya, nggak menahan diri untuk perkembangan adaptif. Jadi mereka Nike sebagai komunikasi lintas budayanya itu mengadopsi segala budaya di negara-negara yang ada. Kita kait Nike naikkan gaji 7.000 karyawan, hindari kesenjangan gender. Jadi pada 2018 Nike ini menaikkan gaji lebih dari 7.000 karyawan sebagai bagian dari upaya merombak. Pada saat itu pada 2018 itu ada hashtag #MeToo di mana itu adalah isu tentang kekerasan seksual, isu tentang ketidaksetaraan gender dan lain sebagainya. Nah, Nike menjawab permasalahan itu dengan cara yang sangat bijak, dengan cara yang lumayan apa namanya, lumayan berapprove lah, lumayan berpengaruh terhadap perusahaannya, yaitu dengan cara menaikkan gaji terutama. Lalu yang kedua adalah langsung menunjuk direktur baru, direktur di bidang keberagaman yaitu Kelly Leonard sebagai apa namanya manajer perempuan di Nike. Jadi di mana pada saat itu isunya gender itu lagi nggak setara, di mana cowok lebih tinggi, apa namanya yang wanita lebih rendah, tapi Nike berani untuk menunjuk Kelly Leonard sebagai manajer di bidang keberagaman. Itu jadi salah satu langkah dari Nike untuk mengatasi lintas budayanya, apa namanya tantangan di lintas budaya. Oke, mungkin kita lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya kepadanya. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada dimensi budaya Hofstee pada Nike. Yang pertama itu ada power distance. Jadi ini ada dua, ada jarak kekuasaan pendek sama jarak kekuasaan tinggi. Untuk jarak kekuasaan pendek itu ada Belanda dan Swiss, yang dimana semua lini pekerjaan itu mendorong setiap karyawannya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan di Indonesia dan India, keputusannya hanya diambil oleh manajemen puncak. Yang kedua ada uncertainty avoidance. Yang pertama itu ada Jerman. Jadi di Jerman itu meluncurkan produk baru setelah melalui proses yang terstruktur dan komunikasi formal. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan pendekatan inovatif dalam pemasaran seperti kampanye viral atau kolaborasi dengan influencer. Boleh next. Kemudian yang ketiga ada individual versus group orientation. Untuk di Jepang sendiri lebih menggunakan group orientation untuk melakukan kampanye yang berfokus pada kerja sama tim. Berbeda dengan di Amerika yang lebih individualisme dengan menggunakan kampanye Just Do It yang menginspirasi individu untuk mengejar impian mereka. Yang keempat ada masculine versus feminine orientation.
Yang pertama itu ada Amerika yang lebih ke maskulin. Mereka tuh meluncurkan kampanye yang menampilkan atlet terkenal yang berbicara tentang perjuangan mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Terus yang kedua itu ada Swedia yang lebih ke arah feminim. Jadi Nike itu memungkinkan untuk meluncurkan program komunitas yang mengajak perempuan untuk berpartisipasi dalam olahraga. Boleh next. Yang terakhir ada short term versus long term orientation. Nah, ada Amerika meluncurkan koleksi terbatas atau cepat. Ya, lanjut. Saya izin menjelaskan tentang terkait Globe. Di sini ada Globe Project, di mana yang pertama ada conceptualization, di mana konseptualisasi Nike ini dia berfokus pada menciptakan koneksi emosional dengan konsumen melalui kampanye iklan yang inspiratif dan penggunaan atlet terkenal sebagai duta merek. Kemudian yang kedua ada operasional, di mana operasional Nike ini dia mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari desain produk, pemilihan bahan, produksi, distribusi, hingga pemasaran. Terus yang ketiga ada data collection, di mana Nike ini perusahaannya itu sangat jeli, dia memanfaatkan data untuk memahami konsumen lebih dalam. Mereka juga mengumpulkan data dari berbagai sumber, mulai dari penjualan online, offline, bahkan interaksi pelanggan. Terus yang terakhir di sini ada analisis dan validasi, di mana Nike ini berfokus pada desain yang menarik, tetapi juga pada aspek fungsional dan teknis dari produk mereka. Terus di sini selanjutnya ada cultural dimension, modal budaya global leadership. Ini mereka memberikan kerangka kerja yang berguna bagi Nike, di mana untuk menganalisis dan menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan konteks budaya yang beragam. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan strategi yang diterapkan Nike dalam menghadapi tantangan etika dalam produksi globalnya. Untuk yang pertama itu, Nike menggunakan atau mempekerjakan Ernst & Young. Pada tahun 1992, Harper's Magazine menerbitkan sebuah artikel oleh Gallagher yang secara terkenal menunjukkan bahwa seorang pekerja pabrik di Indonesia membutuhkan waktu sekitar 44.492 tahun untuk mendapatkan bayaran dukungan Michael Jordan di Nike. Pada tahun yang sama, sebuah surat kabar terkemuka di Oregon, negara bagian asal Nike, juga menerbitkan artikel yang mengkritik operasi Nike di Indonesia. Pada tahun 1993, sebuah laporan CBS mengungkapkan bahwa pekerja Indonesia di pabrik kontraktor Nike hanya dibayar 19 sen per jam, dan bahwa karyawan perempuan hanya dapat meninggalkan asrama yang tertulis Ernst & Young, Nike di luar negeri aktivis. Bisa dinaik. Kedua, yaitu dengan membuat mendirikan Departemen Praktik Ketenagakerjaan pada tahun 1996 dan Departemen Tanggung Jawab Perusahaan pada tahun 1998. Pada bulan April 1996, Kathie Lee Gifford, pembawa acara TV yang populer, mengungkapkan bahwa lini produk Walmart produksi oleh anak-anak di Honduras. Hal ini memicu perhatian media terhadap isu-isu perburuan di berbagai negara, termasuk Barat. Live melaporkan tentang pekerjaan anak di pabrik Nike di Pakistan. CBS News kemudian melaporkan tentang isu-isu ketenagakerjaan di Vietnam, menyoroti tingginya biaya tenaga kerja dan pelecehan seksual di antara beberapa karyawan. Reuters juga melaporkan tentang isu-isu perburuan di pabrik Nike di Vietnam. Nike dipandang sebagai simbol ekspansi tenaga kerja sehingga menarik perhatian para politisi yang mencari solusi legislatif pada tahun 1996. Robert Reich mengkritik isu-isu perburuan dan menyerukan agar Serikat Buruh Amerika bergabung dengan gerakan buruh. Presiden Clinton mendesak Presiden untuk mendukung serikat pekerja dan mendorong para pemimpin industri untuk mengembangkan standar tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Untuk menangani masalah tenaga kerja, Nike mendirikan dua departemen praktik tenaga kerjaan pada tahun 1996 dan Departemen Hukum Ketenagakerjaan pada tahun 1998. Oke, yang selanjutnya strateginya itu mengizinkan para aktivis hak asasi manusia dan auditor independen untuk menyelidiki kondisi kerja di pabrik-pabrik kontraktor Nike di Asia. Pada bulan Mei 1997, Doonesbury comic strip populer beberapa kali berfokus pada isu-isu ketenagakerjaan Nike. Jutaan pembaca membaca komik strip tersebut, membuat pelemparan batu ke Nike
begitu populer sehingga seorang kritikus media berkomentar, ini seperti masuk ke dalam monolog Jay Leno. Itu berarti kekurangan yang Anda rasakan telah mencapai masa kritis. Dan setiap orang merasa bebas untuk mengusik Anda. Kemudian pada tahun 1997, sebuah laporan internal yang disiapkan untuk naik oleh Ernst Young dipublikasi oleh Transnational Resource and Action Center. Laporan tersebut menemukan bahwa pekerjaan di pabrik Nike di Vietnam bekerja dalam kondisi yang tidak aman, dipaksa bekerja 65 jam seminggu dan hanya dibayar $10 seminggu. Sekitar waktu itu, Nike menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Phil Knight mencatat pada tahun 1998 bahwa produk Nike telah menjadi sinonim dengan upah budak, lembur paksa, dan penyalahgunaan sewenang-wenang. Penjualan, kinerja keuangan, dan harga saham Nike merosot pada tahun 1998 sebagai akibat dari citranya yang ternodai. Pada tanggal 13 Mei 1996, Nike akhirnya tunduk pada tekanan para aktivis dan telah mencoba mengubah merek sepatu terkenalnya menjadi sinonim eksploitasi. Nike Inc. berjanji untuk mengizinkan para aktivis hak asasi manusia dan auditor independen untuk menyelidiki kondisi kerja di pabrik-pabrik kontraktornya. Oke, selanjutnya menerapkan Lean Manufacturing dalam upaya menyediakan lebih banyak pelatihan dan organisasi di tempat kerja. Nike telah berupaya meningkatkan kondisi kerjanya dengan menerapkan model bisnis baru yang bertujuan untuk meminimalkan biaya dalam rantai pasoknya. Model ini mencakup pengurangan biaya berdasarkan harga, kualitas, dan waktu pengiriman, serta berfokus pada produk yang lebih berkualitas. Nike juga menerapkan multi-fiber arrangement atau MFA dalam industri manufacturing untuk menciptakan rantai pasok yang lebih stabil. Nike telah bekerja untuk meningkatkan rantai pasoknya dengan mengadopsi model bisnis baru ini, berfokus pada lean manufacturing dan menerapkan rantai pasok yang lebih stabil dengan para pemasoknya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja para pemasoknya dan pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Dan yang terakhir itu merupakan menyelaraskan standar kepatuhan global. Nike khawatir bahwa penerapan praktik yang bertanggung jawab dapat membawa kerugian kompetitif jika para pesaingnya di industri tersebut tidak bertindak sesuai dengan itu. Oleh karena itu, Nike pada akhir tahun 1990-an, Nike telah terlibat dalam pembuatan standar global wajib di industri tersebut. Nike bergabung dengan organisasi multi-stakeholder seperti Fair Labor Association atau FLA dan Global Compact, sebuah inisiatif oleh Sekretariat Jenderal PBB Kofi Annan untuk menyelaraskan standar kepatuhan global. Nike secara substansial meningkatkan praktik tanggung jawab sosial perusahaannya, tetapi memastikan bahwa mereka tidak harus melakukannya sendiri. Oke, baik. Mungkin itu akhir dari strategi yang diterapkan oleh Nike. Untuk kelanjutannya bisa saya serahkan kepada Wisnu kembali. Oke, baik. Terima kasih Saudara Rangga telah menjelaskan mengenai strategi dalam menghadapi tantangan etika perusahaan Nike di global ya teman-teman. Jadi nggak terasa kita sudah di penghujung presentasi setelah kita membahas mengenai apa itu budaya, terus mengenai analisis Hofstede sama Globe di perusahaan Nike sampai sekumpulan dari lintas budaya yang diterapkan oleh Nike teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman pembahasan mengenai analisis organisasi budaya pada perusahaan Nike. Mungkin kita bisa lanjut lagi nanti di video-video selanjutnya. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.